Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bertemu lagi bersama Bapak pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 di MTS bab 6 dengan tema Menikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid. Sebelum masuk ke pembahasan, Bapak ingin bertanya mengenai pembelajaran kita minggu kemarin. Ada yang masih ingat kita minggu kemarin mempelajari tentang apa? Istiqomah Pak. Iya, betul. Minggu kemarin kita mempelajari tentang istiqomah. Hari ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan tajwid, terkhusus yaitu hukum bacaan qalqalah. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama siswa mampu menjelaskan ketentuan hukum bacaan qalqalah. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan hukum bacaan qalqalah. Dan yang terakhir, siswa mampu menerapkan hukum bacaan qalqalah dalam surah-surah pendek pilihan. Sedikit mengulas apa sih ilmu tajwid ini sebelum kita masuk ke pembahasan. Jadi menurut bahasa, tajwid atau tahsin artinya memperindah. Sedangkan menurut istilah artinya membaguskan bacaan huruf atau kalimat-kalimat Al-Quran satu persatu secara teratur dan tidak terburu-buru sesuai dengan ketentuan huruf tajwid. Selanjutnya hukum bacaan qalqalah. Secara bahasa, qalqalah artinya bergerak atau bergetar. Sedangkan menurut istilah artinya bunyi huruf yang mantul apabila huruf tersebut mati atau dimatikan. Jadi secara singkatnya hukum bacaan qalqalah ini artinya dipantulkan. Huruf qalqalah terbagi menjadi 5, yaitu ba, ja, da, to, dan ko. Yang sering disingkat dan yang mudah kita ingat yaitu baju di toko. Adapun pembagian qalqalah ini, yang pertama pembagian qalqalah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah qalqalah kubro dan yang kedua adalah qalqalah sugro. Yang pertama qalqalah kubro artinya ketika huruf qalqalah berharokat hidup yang dibaca mati karena waqaf. Jadi qalqalah kubro ini berada di akhir kalimat, yang mana cara membacanya dibaca dengan keras. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Kan da-nya itu merupakan huruf qalqalah dan berada di akhir kalimat. Silahkan Reja contohkan. Qul huwallahu ahad. Iya, bagus. Selanjutnya adalah qalqalah sugro. Artinya ketika huruf qalqalah yang berharokat sukun berada di tengah kalimat. Kan qalqalah kubro tadi berada di akhir kalimat, sedangkan qalqalah sugro berada di tengah kalimat. Yang mana cara membacanya adalah dibaca dengan ringan, tidak keras. Contohnya tajri min tahtihal anhar. Kan itu huruf ja-nya berada di tengah kalimat antara huruf ta dan ro. Jadi dibaca ringan atau tidak keras. Tajri min tahtihal anhar. Silakan ulangi. Tajri min tahtihal anhar. Ya, baik. Alhamdulillah sudah bagus cara membacanya. Sampai di sini anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada Pak. Alhamdulillah. Baik, Bapak Anggap sudah paham ya. Selanjutnya Bapak di sini akan meminta siswa untuk membacakan surah, yaitu surah Al-Ikhlas dengan menerapkan hukum bacaan qalqalah yang sudah kita pelajari tadi. Ya, silakan kepada Reza Rahmat untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Reza sudah membaca surah Al-Ikhlas tadi dengan menerapkan
hukum bacaan qalqalah dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Semoga kita sama-sama selalu menerapkan hukum bacaan qalqalah ini dalam membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya di sini Bapak ada pertanyaan, quiz time. Nah, kan kita tadi Bapak sudah menjelaskan apa sih qalqalah dan apa saja penjelasan-penjelasannya. Nah, jika kalian memperhatikan apa yang Bapak sampaikan tadi, kalian akan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak ini. Nah, pertanyaan pertama, hukum bacaan qalqalah berasal dari kata qalqalah yang berarti A. bergetar, B. patah, C. cepat, D. berubah. A. bergetar. Iya, betul. Bergetar jawabannya ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Ada berapa jumlah huruf qalqalah? A 2, B 5, C 6, dan D 4. B. 5. Iya, betul. 5. Sebutkan apa saja. Ba, ja, da, to, ko. Ya, betul. Ba, ja, da, toko. Atau ba dalam yang sering kita dengar, baju di toko. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Di sini Bapak akan membaca potongan ayat. Terdapat hukum bacaan apa, qalqalah apa yang Bapak bacakan ini? Laqad khalaqnal insan. Sekali lagi, laqad khalaqnal insan. Nah, terdapat hukum bacaan qalqalah apa? A. qalqalah kubro, B. qalqalah sugro. B. qalqalah sugro. Iya, betul sekali, karena itu huruf qalqalah berada di tengah-tengah kalimat. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Bapak akan membacakan lagi dan terdapat hukum bacaan qalqalah apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Sekali lagi. Innal insana li rabbihi lakanud. Nah, terdapat hukum bacaan qalqalah apa? A. qalqalah kubro, B. qalqalah sugro. A. qalqalah kubro. Ya, betul. Itu merupakan hukum bacaan qalqalah kubro karena terdapat huruf qalqalah yaitu da yang berada di akhir kalimat dan dibaca keras. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini apa masih ada lagi ya? Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu silahkan cari contoh di dalam Al-Quran masing-masing 10 contoh dari hukum bacaan qalqalah, baik itu qalqalah kubro ataupun qalqalah sugro. Silahkan ditulis di buku latihan kalian masing-masing dan akan dikumpulkan pada minggu depan. Nah, itu saja pesan Bapak. Silahkan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terapkan hukum bacaan qalqalah ini agar bacaan Al-Quran kita lebih baik dan lebih baik dan benar lagi. Terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.